semuanya, perkenalkan saya Karen Halife Angelin Silitonga dengan NIM 24707-550 dan saya di sini akan mereview dengan buku berjudul Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya AJM. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ringkas di dalam buku ini. Di bab kedua, di poin C, materi ini memberikan wawasan mendalam tentang postur kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara di dalam menghadapi ketegangan dan konflik perbatasan yang ada di kawasan tersebut. Lalu juga, materi ini menyoroti reaksi negara-negara Asia Tenggara terhadap ketegangan yang terus meningkat, dan akhirnya berujung pada peningkatan signifikan di dalam anggaran pertahanan dan pengadaan alat utama sistem senjata atau disingkat alutsista di beberapa negara atau banyak negara. Salah satu poin utama yang dijelaskan adalah bagaimana negara-negara di dalam Asia Tenggara terlibat dalam perlombaan senjata modern dengan setiap negara berusaha untuk meningkatkan kekuatan militernya sendiri. Ini bukan hanya untuk memperkuat sistem pertahanan domestik mereka, tetapi juga untuk menjaga eksistensi negara di tengah ketegangan yang kerap kali terkait dengan klaim teritorial yang tumpang tindih. Dan akhirnya meningkatnya pengeluaran pertahanan ini pun dipandang sebagai bagian dari show of force atau pertunjukan kekuatan, yang dimana program ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan menghadapi potensi ancaman yang ada di kawasan. Dan dalam konteks ini juga penting untuk dicatat bahwa meskipun tidak ada perang besar yang terjadi di Asia Tenggara dalam beberapa dekade atau dalam beberapa waktu ini, dan dalam beberapa terakhir ini, potensi konflik terbuka tetap ada dan selalu ada di setiap saat. Sengketa perbatasan dan klaim wilayah yang belum terselesaikan masih menjadi sumber ketegangan utama antar negara, meskipun banyak negara telah melakukan peningkatan alutsista. Laos pun menjadi negara yang mengecualikan tidak menunjukkan tren peningkatan serupa. Peningkatan alutsista ini mempunyai anggaran pertahanan di sebagian besar negara Asia Tenggara dari 2001 hingga 2014. Jelas mencerminkan kesiapan siagaan untuk menghadapi potensi perang terbuka, terutama yang dipicu oleh ketegangan perbatasan. Materi ini pun juga menguraikan banyak sekali dan hampir semua konflik di kawasan ini terkait dengan isu batas teritorial. Hal ini pun membuat potensi perang semakin kuat, diperburuk dengan peningkatan kekuatan militer negara-negara terkait untuk menjaga keseimbangan banyak negara di Asia Tenggara, menjalin hubungan militer dengan negara-negara kuat di luar kawasan. Sebuah fenomena yang disebut sebagai sistem intrusif adalah cara mereka untuk menyeimbangkan kekuatan militer yang semakin meningkat di kawasan ini. Secara keseluruhannya pun, materi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara merespons ketegangan dan potensi konflik dengan meningkatkan kemampuan militer mereka. Dan meskipun tidak ada perang besar di dalam beberapa waktu atau dalam beberapa terakhir di dekade ini, realitas keamanan di kawasan ini tetap sangat sensitif dan kompleks. Peningkatan anggaran pertahanan dan alutsista meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan dan eksistensi negara, menjadi memperburuk ketegangan yang sudah ada. Dan materi ini sendiri juga memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana dinamika militer dan politik di Asia Tenggara terus berkembang di tengah ketegangan, perbatasan, dan klaim wilayah yang belum terselesaikan sama sekali. Dan kita juga di sini bisa melihat di halaman 69, di mana di sini diberikan grafik. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan mungkin saya bisa menampilkan grafiknya di sini. Ada Vietnam, Myanmar, Filipina, Brunei, dan Kamboja, serta Laos. Lalu di tabel yang kedua ada alutsista negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2014, akan saya taruh di sini. Dan negara-negaranya sendiri pun sama seperti tadi, ada yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, dan yang keempat Thailand, kelima Vietnam, keenam Brunei Darussalam, ketujuh ada Kamboja, kedelapan ada Laos, dan sembilan ada Myanmar, dan 10 ada Filipina. Di sini memiliki masing-masing jumlah dari angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan
beberapa unit-unit yang sudah tertera di dalam buku ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Review yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sampai jumpa kembali. Dadah. Dan itu inti daripada pemikiran buku Kuasa Kekuasaan. Intinya ada di 20 halaman itu. Kemudian dilanjutkan sampai pada halaman yang ke 2300 dan diseleksi terus menerus sampai 200 halaman. Nah, jadi nggak 1 tahun, nggak 2 tahun, nggak 3 tahun. Butuh 2015 sampai 2023, 2017 sampai 2024. Ini adalah pemikiran daripada buku Pak Atung. Nah, kita lihat juga kemudian, nah ini ada hal yang baru yang saya dapatkan. Terus terang, saya melihat bahwa penulis ini setelah dia bicara detail, kemudian dia naik ke filosofi, dia ke falsafati. Mengapa ada inklusif? Mengapa tidak damai? Yang menarik adalah halaman 92 sampai 2 sekian, Pak Atung menyampaikan adanya kapital konfusianisme. Kemudian mengenai siasatan yang dijadikan background